Selamat datang di Room Universe. Kali ini kita akan membahas kisah mengejutkan, mengembirakan, dan memilukan dari tagar rilis The Snyder Cut. Perjalanan panjang menuju Justice League Snyder Cut. Di sini kita akan membahas tentang fakta dari gelombang pergerakan tagar rilis The Snyder Cut yang dimulai sejak akhir tahun 2017 setelah perilisan global film Justice League yang penggarapannya digantikan oleh Joss Whedon, mantan sutradara Marvel Cinematic Universe. Zack Snyder adalah seorang sutradara dari film Justice League yang sampai hari ini belum pernah menonton film yang telah tayang secara global di bioskop pada tahun 2017. Karena Deborah Snyder, sang istri dan juga produser film tersebut melarang untuk menyaksikan Justice League. Namanya tertera sebagai sutradara, namun dia sama sekali tidak tahu apa yang telah dirubah oleh Joss Whedon. Pada akhir 2017, Deborah melakukan screening film di ruang screening di studio bersama Christopher Nolan. Ya, Nolan, orang yang bertanggung jawab atas lahirnya film DC terbaik, trilogi Batman The Dark Knight. Setelah mendapatkan pengalaman yang begitu absurd setelah screening dari film yang nantinya kita semua tahu bahwa film itu akan menjadi momok terbesar Warner Bros. Dan menjadi bahan hinaan di internet. Nolan menyarankan Deborah untuk tidak menunjukkan film itu pada Zack Snyder. Kembali pada cerita saat produksi film tersebut, di saat Zack Snyder meninggalkan proyek Justice League, pihak studio meminta Joss Whedon melakukan perombakan besar terhadap film tersebut dengan pengambilan gambar dan penulisan naskah yang buru-buru demi menyaingi Marvel Studios. Pada tanggal 17 November 2017, debut film tersebut menyebabkan banyak cibiran dari para kritikus film, kebingungan dari para penonton, dan lain-lain. Tapi semua tidak diakui oleh mereka yang mengerjakan proyek ini. Joss Whedon saat ini dituduh melakukan perilaku tidak profesional dan kasar di lokasi syuting. Sampai saat ini, Joss Whedon enggan berkomentar apa-apa. Seenggaknya secara profesional, banyak peningkatan selama bertahun-tahun, baik dari penggemar DC maupun dari penggemar Snyder Cut. Mereka bergemuruh di media sosial menuntut perilisan Justice League versi Zack Snyder. Gelombang tagar rilis The Snyder Cut yang semakin besar pun akhirnya membuahkan hasil pada bulan Mei tahun 2020, ketika Warner Brothers melihat peluang ini dan akan melakukan perilisan secara streaming di HBO Max. Tentu pergerakan ini tidak berjalan dengan mulus. Tidak sedikit juga dari mereka yang mengatakan Snyder Cut adalah film yang sama dengan Whedon Cut. Malah di antara mereka mengatakan bahwa Snyder Cut merupakan gerakan delusional dari para fans dan Zack sendiri. Benarnya kejadian seperti sutradara kehilangan kontrol atas kreativitasnya sendiri dan harus mengikuti tuntutan studio itu merupakan hal yang biasa terjadi, atau filmmaker lain yang turun tangan untuk handle pembuatan sebuah film. Tak jarang juga kita dengar sutradara mundur dikarenakan perbedaan kreativitas. Saat ini merupakan sejarah besar di Hollywood, di mana gelombang yang begitu masif bernama tagar rilis The Snyder Cut mempengaruhi studio dan mengembalikan Justice League ke versi awalnya. Kisah sedih di balik mundurnya Zack Snyder tak lain dan tak bukan adalah meninggalnya anak perempuan Zack Snyder yang berusia 20 tahun. Pulang dari perguruan tinggi dan yang sedang berjuang dengan rasa depresi, akhirnya Autumn, putri Zack, melakukan bunuh diri. 2 tahun berlalu pasca meninggalnya Autumn dan keluarga Snyder berusaha fokus kepada anak-anak dan keluarga besar. Pasangan Snyder ini kembali bekerja setelah proses penyembuhan keluarganya. Kini mereka mengerjakan Justice League untuk HBO Max, di mana mereka juga mengumpulkan dana untuk program pencegahan bunuh diri, serta mereka juga mengerjakan proyek film Army of the Dead, sebuah film yang plotnya memiliki cerita rencana pencurian di era kiamat yang disebabkan oleh zombie yang akan rilis di layanan streaming Netflix. Kematian anak mereka merupakan alasan Snyder meninggalkan Justice League. Mereka menyadari perjuangan dan jiwanya harus sepenuhnya mereka curahkan untuk keluarga mereka, daripada kalah melawan keinginan studio yang ikut serta mengobrak-abrik visi Snyder pada film garapannya itu. Saat ini, anaknya pula yang menjadikan alasan dia kembali untuk memperjuangkan visinya terhadap Justice League. Zack masih mencoba untuk terus melanjutkan Justice League selama 2 bulan setelah kematian Autumn. Tapi pada saat itu, situasi dengan Warner Bros. Tidak begitu menguntungkan untuk Zack. Kisah resminya adalah Zack Snyder secara sukarela meninggalkan film karena tragedi yang menimpa keluarganya, dan Zack sendiri yang memilih Whedon untuk menyelesaikan filmnya.
Ya, sebenarnya berita resmi hanya setengahnya yang benar. Pada tahun 2010 adalah untuk pertama kalinya ia bekerja pada film DC untuk Warner Bros. Snyder dipromosikan Visionary Director. Meskipun ada beberapa kritik yang mengatakan berbeda saat ia mengerjakan proyek bersama Warner Bros., karyanya di DC diantaranya adalah remake pembuatan film Dawn of the Dead pada tahun 2004. Pada tahun 2007 lahir sebuah film dengan visual yang berani dan menjadi salah satu film box office dengan judul 300, sebuah kisah perlawanan pasukan Spartan melawan Persia. Lalu Snyder pun memilih Watchmen sebagai proyek selanjutnya, sebuah film yang diangkat dari sebuah komik dengan judul yang sama di mana alur ceritanya yang begitu ikonik dengan cemoohan kiasan klasik, dari pencitraan pahlawan super dan mengeksplorasi sifat kekuasaan dan kekerasan para pahlawan. Adaptasinya pada tahun 2009 meningkatkan ekspektasi buku komik di dunia perfilman. Snyder tidak melulu menciptakan karya yang epik dan selalu diterima penikmat film. Petualangan animasi tentang burung hantu yang berperang dengan judul Legend of the Guardian: The Owls of Gahul pada tahun 2010 dan Sucker Punch yang merupakan film psikologi fantasi pada tahun 2011 memberikan banyak kritikan dan kekecewaan bagi para penonton. Ketika debutnya sang manusia legendaris di dunia komik DC, yaitu Superman dengan judul filmnya Man of Steel pada tahun 2013 yang diperankan oleh Henry Cavill sebagai bentuk melampiaskan kehausan para fans. Snyder memberikan sentuhan pada karakter Clark Kent dengan cerita konflik batin yang begitu mendalam dan sedikit gelap pada sisi pencitraan. Hal ini berbeda dengan karakter Superman yang sebelumnya yang sangat ceria, penuh senyuman, dan dengan tone yang cerah. Pencitraan Superman oleh Snyder membuat para fans lama yang berorientasi pada karakter Superman yang diperankan Christopher Reeve mengatakan bahwa Superman ala Snyder merupakan karakter tercerah. Snyder masih dalam pendiriannya. Ia rela mengubah karakter ini dan meskipun Superman telah menyelamatkan dunia, ia tidak pernah merasa dunia ini benar-benar bagian dari dirinya. Pihak studio mengharapkan lebih dari 668 juta yang dihasilkan box office. Tapi Man of Steel bernasib cukup baik bagi Snyder, dan dia mendapatkan kesempatan lain menggarap film Batman v Superman Dawn of Justice, yang akan menjadi prolog dan fondasi dasar Justice League. Dan, sebagai cara crossover, para superhero yang telah dirindukan oleh penonton. Snyder bukan hanya membuat anggaran besar yang mengharapkan dapat mengkompensasi studio yang film-filmnya kurang menguntungkan. Dia menjadi arsitek dari seluruh DC Cinematic Universe, di mana seluruh aktornya masih memerankan karakter yang ia ciptakan dari Man of Steel, Batman v Superman, dan Justice League. Tapi Man of Steel, Snyder selalu melawan ekspektasi para fans, di mana itu kadang mendapat penolakan dari pihak studio dan fans original yang selalu berekspektasi sebuah karakter harus sama dari sumber komiknya. Pada casting film Batman v Superman, Snyder memutuskan untuk melupakan rambut pirang dan mata biru ciri khas dari seorang Aquaman pada komik. Dia lebih memilih rambut hitam panjang dan tatapan yang sangar Jason Momoa. Snyder mengatakan, dia orang Kepulauan Pasifik, ada hubungannya dengan laut. Bagaimana jika dia adalah Aquaman? Dan respon orang-orang merasa itu adalah keputusan gila lainnya dari seorang Zack Snyder. Semua desain Zack Snyder menjadi sebuah pola untuk DC Cinematic Universe. Studio memberikan kebebasan kepada Zack kemanapun ia pergi bersama karakternya dan dia selalu pergi ke tempat-tempat yang berlainan dengan keinginan studio. Namun, ini semua merupakan asal-muasal dari seluruh pondasi cerita DC Cinematic Universe. Dari film Suicide Squad dan Birds of Prey telah mengambil latar belakang dari desain besarnya Snyder. Film The Flash yang akan datang akan menghubungkan seluruh film DC yang pernah ada. Bahkan The Flash sendiri akan menemui Batman yang diperankan oleh Michael Keaton, bersandingan dengan Batman yang diperankan oleh Ben Affleck. Namun ulasan yang begitu keras untuk Batman v Superman menghancurkan kepercayaan Warner Bros. Pada Snyder. Greg Silverman pun merasa khawatir dengan berbagai macam ketidakpuasan para penonton, fans, dan kritikus. Beberapa catatan sepanjang perjalanan menuju film Justice League Snyder Cut. Zack Snyder berencana membuat film ini menjadi 2 part, dengan masing-masing film memiliki durasi 2 jam di setiap partnya.
Pihak studio meminta untuk Zack merangkum semua film itu menjadi satu part, dan hanya berdurasi kurang dari 2 jam. Awalnya Zack mengira pihak studio hanya bercanda, namun ia terkejut bahwa memperpendek durasi itu merupakan permintaan yang sungguh-sungguh dari studio. Adanya plot cerita time travel yang dilakukan Barry Allen alias The Flash untuk menyelamatkan masa depan dengan pergi ke masa lalu di Batman v Superman dan di Justice League. Entah kenapa hal ini sama sekali hilang dan sama sekali tidak berdampak signifikan pada Whedon Cut. Kevin Feige, penggemar berat cerita time travel. Rumor yang beredar ketika Marvel mengalami kebuntuan pada kelanjutan dari cerita Infinity Wars. Konsep time travel tim Avenger dan pengorbanan Iron Man di Avenger Endgame merupakan alur cerita yang diadopsi oleh pihak Marvel Cinematic Universe dari plot yang sudah dipersiapkan Zack Snyder untuk cerita Justice League, di mana The Flash melakukan time travel pada sequence Nightmare dan berakhir dengan pengorbanan Batman untuk menyelamatkan dunia dari genggaman Darkseid. Pihak studio meminta untuk Whedon melakukan penulisan ulang terhadap Justice League, dengan mengubah tone yang menjadi lebih terang dan diisi dengan joke ringan dikarenakan kekecewaan studio terhadap Man of Steel dan Batman v Superman tidak mencapai ekspektasi dalam hal pendapatan film. Gelombang tagar rilis The Snyder Cut yang bisa dikatakan berhasil membuat studio kembali menggarap Justice League kembali ke versi Zack Snyder. Para fans berusaha untuk menggaungkan tagar rilis The Ayer Cut-nya dalam film Suicide Squad. Namun, gerakan ini tidak lebih besar dari gerakan Justice League, dan pihak studio masih menunggu respon dari perilisan global Justice League Snyder Cut untuk melanjutkan langkah selanjutnya pada DC Cinematic Universe. Don't forget to like and subscribe.